mengangkat, mengulurkan kedua tangannya ila sama ke langit. Terus dongo, ya Robbi, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, ya Rob. Dongo, sudah safar dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kepepet, kedersak, ngangkat tangan, terus dongo nih ya Rob itu. Tapi wamat amuhu haram, dan makanannya itu haram, mat'am ya. Makanan, tempat makan atau tempat sesuatu yang dimakan, mat'amuhu haram. Wa masrobuhu haram, dan minumannya juga haram. Wa hudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Hudhiya itu diberi makanan atau dikenyangkan atau diberi gizi. Ya, ghodha itu bisa berarti gizi, makanan bil haram dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana diijabai? Fa'anna, maka bagaimana yustajabu diijabai, diperkenankan lidzalika, untuk yang seperti itu. Bagaimana dikabulkan doanya, maksudnya gitu loh ya. Makanannya haram, minumannya haram, dia dikenyangkan dengan yang haram, terus gimana doanya mau dikabulkan, maksudnya gitu. Hadis ke-10 ini dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Hurairah nama aslinya itu. Kata thayyibun itu bermakna thahirun, bersih, bebas dari kekurangan, tidak dimasuki oleh keburukan dalam seluruh kondisinya. Karena antonimnya thayyib, antonim itu kebalikannya, lawan kata. Lawan katanya thayyib itu adalah khabis, buruk. Nah, gitu kan. Jadi thayyibun itu artinya bagus, baik, bersih, tidak kena kekurangan. Maka innallaha thayyibun, Allah itu thayyib, kan gitu ya. Tidak punya kekurangan Allah itu, tidak ada kekurangannya. Baik, bagus, bebas dari kekurangan. Ini sebagaimana kalam Allah Ta'ala yang kaitan dengan thayyib dan khabis ya. Surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabis, dan seterusnya ya. Surat Al-Baqarah ayat Baqarah. Al-Maidah ayat 100. Juga surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Al-khabithat ini asal maknanya itu adalah perkataan atau perbuatan. Perbuatan atau perkataan yang buruk itu lil khabithin, untuk orang-orang yang buruk gitu. Wal khabithuna, dan orang-orang yang buruk itu lil khabithat, untuk perkataan-perkataan yang buruk gitu. Asal artinya begitu. Orang itu kalau orang apik, omongannya mesti apik. Orang baik, omongannya bagus, kan gitu. Kalau orang buruk, omongannya jelek, kotor, misuh-misuh, kan gitu loh. Asal ayatnya begitu. Terus wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat, sama juga. Orang-orang yang baik, omongan-omongan yang baik, atau thayyibat, perkataan-perkataan yang baik, itu lit thayyibin, untuk orang-orang yang baik, miliknya orang-orang baik. Wat thayyibuna, dan orang-orang yang baik itu litayyibat, untuk perkataan-perkataan yang baik juga. Jadi asal artinya gitu, orang baik, omongnya baik. Omongan yang baik itu miliknya orang baik gitu. Asalnya gitu. Tapi kemudian ini dipahami secara meluas berkaitan dengan masalah manusia gitu loh. Tapi ini sekali lagi bukan asal ayatnya loh ya, bukan. Tapi pengertiannya. Kalau asal ayatnya enggak, ini kaitannya dengan orang yang membuat fitnah tuh ya, di waktu hadisul ifki itu, hadisul ifki, membuat fitnah pada Aisyah itu kan, sing wong elek ya menyebarkan fitnah, nek wong apik tidak, kan gitu tuh, asalnya gitu. Tapi kemudian ini dibawa pada pengertian yang lebih luas. Wanita-wanita yang baik itu jodohnya juga pria-pria yang baik. Tapi ini pengertian saja loh ya, bukan asal ayatnya, bukan. Wanita-wanita, pria-pria yang baik itu jodohnya juga wanita-wanita yang baik gitu ya.
Tapi asal ayatnya tidak begitu. Asal ayatnya masalah omongan. Jadi omongan yang baik itu pemiliknya orang yang baik. Omongan yang buruk itu pemiliknya orang buruk gitu. Asal ayatnya seperti itu. Udah ya, ini sekedar menunjukkan ada thayyib, ada khabis tadi ya. Jadi thayyib itu antonimnya, kebalikannya adalah khabis, buruk. Allah itu maha baik pada zatnya, namanya, sifatnya, hukumnya, af'alnya, tindakan atau perbuatannya, dan semua yang muncul darinya. Tidak ada kejelekan atau keburukan padanya dalam bentuk apapun dan bagaimanapun. Jadi kalau al-khairu biyadaik, biyadik gitu ya, biyadaik, kebaikan itu ada di kedua tanganmu. Tapi kalau keburukan, wasyarru laisa mingka, baik keburukan itu tidak berasal darimu gitu. Padahal seharusnya ya dari Allah juga, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah gitu loh, untuk menghormati atau untuk memuliakan Allah. Kayak perkataannya Nabi Ibrahim gitu, yang jadi tulisan-tulisan di masjid-masjid itu kan apa itu? La idza maritu fahuwa yasfin gitu kan ya. Dulu gojekannya berarti kena tembok loro sing marake Allah gitu. Terusane nang tembok itu. Wa idza maritu fa huwa yasmin. Di PKU itu berarti ya. PKU itu fa idza maritu wa idza maritu fa huwa yasmin. Ki nek temboke loro sing marake Allah itu. Gojekannya dulu gitu. Lah tulisane nang tembok gitu. Jadi itu kan ayat sebenarnya ya. Jadi kan coba kita lihat surat Al-Syu'ara gitu. Ayat berapa Ustaz? An-Nahl. Asy-Syu'ara ayat berapa? 80. Cek ya. Nah, Syu'ara itu surat yang ke-26 ayat ke-80. Ya. Ini kan diawali dari ayat ke-78 ya. Alladzi khalaqani dari ayat 77 lah. Fa innahum atuwulli illa rabbal alamin. Itu adalah musuhku kecuali yang tidak jadi musuh adalah Rabbul Alamin, Allah, pemelihara sekalian alam. Asy-Syu'ara ayat 77 dan seterusnya ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini, yang menciptakan aku lalu dia menunjuki aku, memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dan zat yang dia itu yut'imuni, memberi makan aku, wa yaskini, dan memberi minum aku, beri makan, memberi minum. Terus wa idza maritu fahuwa yashfin, maka ketika aku sakit maka dia menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dia yang mematikan aku lalu menghidupkan aku. Ini kan kesopanannya Nabi Ibrahim ya. Kita diajari oleh Nabi Ibrahim kan. Kata-katanya kan wa idza maritu fahuwa yashfin. Nek sebenarnya hakikatnya itu kan walladzi huwa yumriduni fahuwa yashfin kan gitu toh. Dan Allah itu juga memberi aku sakit dan juga memberi aku sehat kan gitu. Karena sakit itu juga berasal dari Allah kan. Kita bisa sakit itu kan Allah yang menetapkan kan sebenarnya. Hakikatnya loh ya. Zahirnya mungkin karena kecapean, karena ada penyakit atau ada apa dan sebagainya zahirnya, tapi hakikatnya kan dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan begitu. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Itu bentuk kesopanan. Jadi yang buruk tidak disandarkan kepada Allah. Tidak disandarkan kepada Allah. Walaupun hakikatnya dari Allah. Kan gitu ta ya. Nek aku loro sing menyembuhkan itu Allah. Nah gitu loh. Wa idza maritu, padahal yang memberi sakit siapa? Ya Allah, tapi nggak disebut gitu loh. Itu bentuk kesopanan Nabi Ibrahim. Balik gini ya. Jadi Allah itu baik, tidak ada keburukan yang layak disandarkan kepada Allah. Walaupun sekali lagi Allah juga menyesatkan orang gitu. Ya di mayasa wa yudhillu mayasa kan. Menyesatkan itu kan buruk loh, tapi tidak keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Allah tidak menerima kecuali amalan yang baik dan ucapan yang baik dan amalan yang baik. Semua yang buruk itu ditolak di hadapan Allah. Jadi yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban.
Karena Allah itu maha baik, maka yang diterima harus baik. Sedekah juga harus berupa barang yang baik, sebagaimana hadis ini. Ya, ini hadis yang semakna dengan hadis tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man tasaddaqa, barang siapa bersedekah, bi adri tamrotin, dengan seberat kurma, sebutir kurma, sebiji kurma, min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang thayyib, yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah yataqabbaluha, menerimanya. Barang sedekah, barang yang baik, hasil dari perniagaan, perdagangan atau penghasilan yang baik, maka Allah menerimanya. Biyamini, dengan tangan kanannya, perlambang ridho ya, tangan kanannya Allah. Tsumma yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah menumbuhkannya, menumbuh kembangkan. Pertumbuhan itu ke atas, perkembangan ke samping katanya gitu. Jadi menumbuh kembangkan li sahibihi, untuk pemiliknya yang sedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum, sebagaimana mengembangkan, memelihara ahadukum, salah seorang dari kalian, fuluwahu, fulu itu belum. Belum itu apa? Anak jaran. Jawa itu lebih daripada bahasa Indonesia ini, lebih komplit. Anak jaran belum. Orang Indonesia apa? Anak kuda. Ya anak kuda kan gitu loh ya. Anak kuda apa ya? Kuda kecil loh, kuda kecil. Bedanya ini. Anak sapi ada pedet. Orang Indonesia apa anak sapi? Ya anak sapi kan gitu ya. Makanya kata seorang kiai, nek menerjemahne Quran nganggo basa Jawa itu luwih cetha tinimbang basa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu lebih miskin kosakatanya dibanding bahasa Jawa. Karena nyontohkan, katanya kalau orang objeknya kepala, itu kalau orang Jawa semacam-macam, iso dijenggit, iso dikeplak, iso di apa lagi, diketap, iso dijambak. Jambak atau jenggit kan beda ya. Bahasa Indonesia ini podo itu apa gitu? Jenggit itu apa bahasa Indonesia? Dicabut, ditarik rambutnya sedikit, jenggit. Angel ya, dijambak oke ya ini. Adalah beda, enggak gitu juga. Jenggit itu ada hal lain lagi tuh ya, beda itu. Jadi kita orang Jawa kan tahu. Ya. Nah, itu macam-macam itu, makanya kembali ke yang tadi. Itu tadi, fuluwahu itu belum apa, anak jarannya, anak kuda. Hatta takuna mithlal jabal, sampai dia menjadi seperti gunung, sebesar gunung. Nah, kok kuda kok sebesar gunung? Maksudnya pahalanya yang sebesar gunung itu, bukan kudanya. Jadi ini kan orang itu bersedekah dari hasil penghasilan yang baik, dan Allah itu memang hanya terima dari yang baik. Gitu. Sedekah dari hasil korupsi, enggak diterima oleh Allah, enggak diterima. Dari hasil mencuri, enggak diterima. Gitu. Walaupun banyak jumlahnya, tapi kalau tidak halal tidak diterima. Gitu. Ya. Jadi bukan sekedar jumlahnya yang besar atau kecil, tapi lebih kepada asalnya dari mana. Gitu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah ya, itu pernah dikasih makan oleh budaknya itu, kasih makan, makanannya enak itu. Bahkan kemudian karena budaknya ini juga dikenal baik, terus diterima, terus dimakan. Sedang makan itu tiba-tiba Abu Bakar tanya gitu, ini kamu kok bisa dapat makanan dari mana? Oh gini ceritanya, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah itu, bilang Amirul Mukminin ya Khalifah Rasulillah. Saya itu waktu dulu itu zaman kapan gitu, saya praktek suwuk gitu loh, suwuk ruqyah, tapi bukan pakai ayat, pakai jambi-jambi gitu lah, menjambi-jambi gitu, pakai orang jahiliyah sama dulu. Terus saya dikasih makanan atau dikasih uang, saya belikan makanan ini. Bakar kaget. Nah, kemudian beliau memasukkan tangan jarinya ke mulutnya gitu, terus dikeluarkan, diutahke lagi gitu. Karena bahkan melihat yang ini kurang halal loh, akhirnya dimuntahkan lagi. Karena tadi berpikirnya
Kalau itu kemasukan makanan-makanan yang tidak cetha begitu, yang makanan-makanan yang tidak jelas, syubhat atau sampai haram, kaitannya nanti dengan tidak diterimanya doa, kan itu tuh ya. Di hadisnya tadi kan bunyi gitu tuh, wa mat'amuhu haram dan seterusnya. Kembali ke hadis ini yang kita bahas, hadis yang kedua ini yang tulis di bawah ini ya. Jadi kalau memberikan sedekah juga harus dari penghasilan yang halal. Apa itu? Ya halal, baik halal barangnya maupun halal cara mendapatkannya gitu. Barangnya halal plus cara mendapatkannya juga halal. Kalau ada syubhat-syubhat gitu ya jangan gitu. Ya kita hati-hati. Ya, orang mau nyumbang ke MI kita, ke masjid kita ini disumbang apa, nyumbang ini itu dari mana, orangnya siapa, cetha apa enggak, kan gitu. Kita cek dulu. Jangan mudah-mudah menerima gitu. Karena kalau tidak halal nanti membahayakan, bisa merusak itu, merusak ketika orang berdoa jadi nggak dikabulkan. Makanan yang baik adalah makanan yang bebas dari unsur yang merusak tubuh, baik secara umum maupun secara khusus pada personal tertentu. Makanya kalau ada makanan yang diharamkan itu mesti buruk gitu loh, mesti buruk. Ketahuan apa tidak lain soal, artinya orang tahu apa enggak harus tahu, tapi mesti buruk. Kita harus yakin dulu. Daging babi diharamkan, mesti buruk babi itu, karena diharamkan oleh Allah. Karena Allah itu menghalalkan yang baik, yang baik mesti dihalalkan. Kalau yang diharamkan mesti buruk. Nah gitu. Lho ning iki enek gisine ngene-ngene lah ya, itu tapi buruk gitu. Kita mungkin belum menemukan, tapi yang jelas mesti ada keburukan di situ sehingga kok dilarang. Gitu loh ya. Pasti ada sesuatu yang buruk di situ. Makanya ya tadi kaitannya dengan itu kita harus yakin semua yang dihalalkan itu baik dan semua yang diharamkan itu buruk. Nah, di sini makanan yang baik bebas dari unsur yang merusak tubuh, baik secara umum ya. Pokoknya makanan ini kalau dimakan orang jadi begini, atau personal tertentu. Bagi orang-orang kena DM, diabetes mellitus, ya gula itu tidak baik. Kan gitu tuh ya. Gula, apalagi gula pasir, apalagi itu. Bukan cuma gula pasir, hal-hal yang mengandung gula dibatasi kan gitu. Termasuk buah juga kan, kalau buah-buah tertentu yang kadar gulanya tinggi, ya dibatasi, tidak boleh. Karena berbahaya bagi dia. Tapi bagi orang yang lain yang sehat nggak apa-apa. Orang minum teh panas, panas legi, kental, sepet lagi kental, wasgidel namanya. Itu terus jenenge teh nek kental mesti kan nek ora gulane ra akeh kan ra enak to nggih. Gulane kudu akeh kan gitu ya. Tapi memang dia habis macul masalahnya itu. Ning sawah bar macul sedina setengah dina ngombe apa gelas besar isinya teh gulane akeh gitu. Ya enggak apa-apa. Memang dia kerjaannya itu. Tapi kalau kita kerjaannya ning kantoran ngarep komputer gini tengok-tengok gini, mak gula wae sejane jadi kena diabetes itu tadi gitu. Ceritanya kan gitu ya. Jadi karena tidak banyak beraktivitas kan gitu. Jadi akhirnya salah satu sebabnya saja itu begitu. Nah, makanya tadi untuk orang-orang begini ya tidak baik. Kacang bagi orang tertentu ya tidak baik gitu. Bagi apa orang kena itu apa jenenge asam urat. Nah, itu asam urat. Itu Ustadz Salim itu kan tahu cerita Salim Afilah. Dia itu jejer sama orang kaya, naik pesawat jejer sama orang kaya. Kan pesawatnya kelas bisnis, kan kelas bisnis ada makanan macam-macam loh ya. Naik pesawat kelas ekonomi kan paling air mineral gitu. Naik orang ya naik makanan belas. Nah, kelas bisnis kan banyak makanan. Nah, jejernya itu tadi orang kaya tadi itu cuma minum air putih tok. Nah, ini Ustaz Salim cerita loh, saya dikasih makanan gitu kan seneng saya makan tak makan di kafe, mau ya halal dikasih makan. Nah, orangnya tadi cuma minum air putih sambil ngelihat saya gitu. Ngombe wae terus tanya, "Loh, Bapak kok nggak makan, Pak?" Nah, iya, saya itu dulu waktu masih muda mau beli makan gini ini nggak kuat bayar. Sekarang kuat bayar nggak boleh sama dokter.
Mau makan yang manis nggak boleh karena diabetes gitu. Dia kena diabetes gitu. Mau makan yang asin nggak boleh karena tensi apa tekanan darah tinggi. Mau makan yang gurih nggak boleh karena apa itu kolesterol gitu. Mau makan kacang aja nggak boleh gara-gara asam urat gitu. Jadi akhirnya minum air putih saja itu. Jadi, karena nggak boleh makan macam-macam itu ya contohnya gitu. Ada sebagian orang tertentu yang begitulah. Kalau gitu, kalau kita pas gitu, nggih sing sabar gitu, sing sabar. Ada orang dari Jawa Timur sekarang sudah situ. Ya. Waktu tahu kalau dia sakit gula itu susah. Masuk saya nggak boleh makan gula dok. Wah dokternya ya bijaksana bilang, alah Pak sampean umurnya pinten? Katanya berapa? 50 atau 60 tahun. Nah pun 50 tahun ngombe gula niku lho sik kurang meneh to. Mbok ya wis gitu. Kata dokternya, wis mandek wis saiki mandek wis ngombe gula gitu. Oh, sudah 50 tahun ngombe gula terus sudah rampung tuh ya, sudah cukup lama tuh ya gitu kata Pak dokternya gitu. Baik ya. Semua yang baik pasti halal, tidak semua yang halal itu baik bagi tubuh, terutama tubuh yang sedang tidak sehat. Ya. Yang baik itu mesti halal, cuman tidak semua yang halal itu baik bagi tubuh. Pasti tergantung orangnya dalam kondisi sakit apa bagaimana. Kalau ada yang sakit ya nggak boleh. Air putih itu kan ya bagus-bagusnya minuman lah ya, tapi bagi orang yang sakit ginjal, gagal ginjal, minum air putih dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Sedikit saja, air putih saja loh ya, padahal karena itu sakit masalahnya. Makanan adalah anugerah Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Jadi ibadah kita itu wujud dari syukur kita kepada Allah. Itu bersyukurnya gimana? Berterima kasih. Pri caranya matur nuwun, yang ibadah ya. Matur nuwun kepada Allah itu dengan ibadah kita kepada Allah. Berzikir, baca Quran, sholat, puasa, dan yang lain, haji, dan yang lain itu ibadah-ibadah begitu itu kita lakukan karena kita bersyukur kepada Allah. Para Rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik, maka begitu juga dengan umat mereka diperintahkan hal yang sama. Perintah pada Rasulullah itu bila tidak ada korinah itu apa? Indikasi gitu ya, indikasi atau dalil yang menunjukkan kekhususannya berlaku untuk Rasul dan seluruh pengikutnya. Kemudian kehalalan makanan dan minuman dan pakaian itu sangat penting dan utama. Ketika ada komponen tidak halal pada diri seseorang, maka meskipun dia bepergian dalam keadaan terdesak atau darurat dan mengangkat tangan, tetap doanya tidak dikabulkan. Ini kalau kita merinci ya, masih ada waktu dikit ya. Sebelum azan. Ini kan orangnya tadi itu safar ya. Safar itu makbul doanya. Yang kedua, dia as-asa akbaro, dalam keadaan lusuh, terdesak itu, darurat gitu. Terus yang ketiga, yang mudu yadahi ila sama, angkat tangan gitu. Terus yang disebut itu Rob. Bagian ulama mengatakan Rob itu adalah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung itu Ar-Rob itu. Jadi ya Robbi gitu. 4 hal. Safar, terdesak, ngangkat tangan, menyebut Rob itu tadi. Itu tidak dikabulkan. Padahal itu harusnya banget itu. Karena kondisi terpaksa, safar, darurat, ngangkat tangan. Di Sunan Abu Dawud kan ada tuh hadisnya. Allah itu kalau ada orang dungo ngangkat tangan, itu Allah malu kalau menolak. Allah malu ayyaruddahuma sifron gitu kan ya. Allah malu menolak keduanya dalam keadaan sifar, kosong. Tidak diterima itu Allah malu. Nek angkat tangan ya. Maka kalau doa angkat tangan ya. Apalagi ini angkat tangannya ilas sama ke langit, angkat tangan sampai tinggi tadi. Terus menyebut ya Rob gitu. Harusnya makbul, cuma masalahnya karena ada yang haram pada dirinya, dia makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram dan seterusnya, maka tidak dikabulkan. Baik, ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.